Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah setia pengajian Sabtu pagi yang dirahmati Allah, menjadi kebahagiaan dan kegembiraan kita siapapun yang diri kita memiliki kedekatan dengan Allah, maka pasti hari ini merasakan bahagia. Bahagia betul Bu? Bahagia. Yang bikin bahagia karena Allah dekat dengan kita. Siapapun yang jauh dari Allah pasti akan merana karena dia dekat dengan setan. Siapa yang dekat dengan Allah, setan tidak akan berani merek. Maka bagi yang suka ngaji, setannya pada minggir. Ya, siapapun yang terus berikhtiar mendekat kepada Allah, pasti belis. Ya, belis itu pasti akan tidak berani. Ya. Dan hari ini hari yang keempat di bulan Dzulhijjah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari keempat Bapak Ibu masih diberikan oleh Allah umur kesempatan luar biasa. Ini bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 di kalender Hijriah. Dan bulan Dzulhijjah menjadi bulan istimewa di penghujung tahun. Bahkan ditengarai bulan Dzulhijjah dengan Ramadan, kelasnya berkelas bulan Dzulhijjah, walaupun secara amalia sama, tapi kelasnya lebih naik karena ada ibadah haji. Sedangkan Ramadan tidak ada ibadah haji. Maka mari jamaah yang dirahmati Allah, kita haturkan dengan penuh kedalaman makna puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho, atas inayah, atas pertolongan Allah, hidayah Allah kita sampai di hari keempat di bulan Dzulhijjah. Kita haturkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam pun kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun kelak akan mendapatkan syafaat beliau, dan syafaat beliau itu didapat ya hari ini. Supaya kita mendapatkan syafaat beliau ya hari ini, kita harus ikhtiar terus DP mengikuti apa yang menjadi tuntunan Kanjeng Nabi kita, baik af'al, qaul dalam keseharian kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini ingin kami berbagi tentang bagaimana di bulan Dzulhijjah yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Paling tidak ada tema yang mungkin bisa menggelitik kita, bagaimana kita meraih mabrur di bulan haji ini. Bagaimana kita meraih jiwa-jiwa yang mabrur di bulan Dzulhijjah ini atau di bulan haji ini. Walaupun kita tidak berangkat ke tanah suci, tapi kita bisa meraih nilai-nilai kemabruran yang bisa kita ambil, dan ini telah Rasulullah SAW
ajak pastikan agar kita mendapat kemabruran nilai-nilai di bulan yang mulia ini. Pertama, kita lihat dari firman Allah, kenapa ini menjadi penting kita pelajari lebih dalam. Surat Taubat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri indallah itsna asyara syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Wa qatilus musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqun. Bapak Ibu, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi jumlah 12 bulan dalam satu tahun ini Allah yang menentukan. Kapan? Dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi. Jadi ini bukan rekayasa manusia, 12 bulan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari 12 bulan minha arba'atum hurum, ada 4 bulan yang mulia. Apa itu 4 bulan yang mulia? Satu, sesuai dengan hadis Rasul, bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram berturut-turut, dan yang satu adalah bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan kita berada di bulan Dzulhijjah. Apa yang Allah berikan kepada kita informasi bulan 4 ini? Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ad-dinullah, agama yang lurus. Wala tadzlimu fihinna anfusakum. Ini larangannya. Janganlah kalian menzalimi dirimu sendiri di bulan-bulan itu, bulan 4. Ini bukan jamaah tapi persen. Wala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi dirimu sendiri. Berarti dalam kata lain, kita di bulan 4 ini atau bulan Dzulhijjah ini harus banyak berbuat kebaikan. Harus banyak melakukan amalan-amalan soleh. Ini ayatnya yang mengkonfirmasi tentang bulan istimewa. Jamaah rahimakumullah, apa keistimewaan lain ini dukungan dari Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan bulan Dzulhijjah di awalnya ini menjadi hari-hari istimewa. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala surat Fajr 1, 2, 3, 4 mengkonfirmasi keistimewaan bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Sebagian besar ulama mengartikan al-fajr itu adalah waktu subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Ini pun sama, semua ulama bersepakat bahwa malam-malam 10 yang dimaksud adalah 10 pertama atau 10 pertama bulan Dzulhijjah. Malam-malam 10 berarti malam pertama, berarti kemarin malam Rabu, Kamis, malam Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, sampai nanti malam Jumat yang akan datang. Ini namanya malam-malam 10. Walaya linasar. Wasyafai wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil.
yaitu genap berarti hari satu, ganjil berarti hari kedua. Hari-hari yang genap dan yang ganjil itu menjadi hari-hari yang istimewa di bulan Dzulhijjah. Yang paling istimewa yaitu Yaumul Arafah dan Yaumul Udhiyah. Hari Arafah dan hari penyembelihan. Ini pun menjadi hari yang istimewa. Jamaah rahimakumullah, ini harus mendapat perhatian kita sebagai umat muslim. Namun kalau Bapak Ibu mengamati di sekitar kita, gerengseng bulan Ramadan kali Dzulhijjah ramai pundi Pak? Ramai Ramadan. Terus yang kedua, Bapak-bapak kalau menjelang Dzulhijjah biasanya terus mencari para sohibul kurban. Satu masjid ada yang bisa 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, sampai kadang sampai 10 ekor sapi dalam suatu masjid. Ini sesuatu yang menggembirakan. Bahkan kalau kita amati makin kesini, makin tahun-tahun baru ini tahun 2025 ke depannya, kayaknya orang kurban ini makin banyak, nggih Pak, makin banyak. Ini sebagian korban nggih Pak. Alhamdulillah. Ya sudah lihat kurban, jaga jangan sampai niatnya rusak. Di bulan Dzulhijjah sebagai bulan yang istimewa ada 2 peristiwa yang berbeda tempat tapi esensinya sama. Yang pertama peristiwa para tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman berada di Mekah untuk melakukan kewajiban haji. Sementara kita yang ada di Pasar Manis komplek ini pun sama memiliki hari-hari sebagaimana hari-hari yang dimiliki orang-orang yang haji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita yang sangat menggembirakan kita berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mamin ayamin, tidak ada hari-hari al-amalus sholihu fihina, di mana hari itu kita beramal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah, maka amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Amalan yang dikerjakan atau tidak ada hari-hari yang amalannya dikerjakan oleh kita derajatnya naik menjadi ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Min hadza ayyamul asr, hari-hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, kalau bulan Ramadan, hari-hari yang istimewa, hari-hari 10 yang terakhir, gimana? Biasanya panjenengan mboten sareh nggih. Sampai ngantuk-ngantuk karena apa? Matos Lailatul Qadar. Malam, siangnya Pak Muslihun kalau siang bulan Ramadan apa? Tidur. Karena malam sudah ngantuk, maka siangnya tidur. Nah, di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, ini Bapak Ibu, kalau bulan Ramadan amalan kita belum tentu sampai derajatnya ahabbu ilallah. Belum tentu derajatnya sampai ahabbu ilallah kalau non Ramadan, kalau non Dzulhijjah, selain Dzulhijjah. Bapak Ibu beramal di bulan Ramadan hari pertama sampai 30 atau 10 hari terakhir, amalannya belum tentu naik ahabbu ilallah. Tapi di bulan Dzulhijjah ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memastikan semua amalannya derajatnya naik ahabbu ilallah. Maka bersyukur hari ini yang bisa mendapatkan teh manis. Karena hari ini ibu-ibu minum teh manis, ahabbu ilallah, minum teh manis yang dicintai Allah. Keren kan? Dan nanti ibu-ibu dahar, snack atau nanti di rumah dahar sarapan dengan istri, maka saat panjenengan sarapan dengan istri dengan penuh canda senyuman, itu sarapan yang ahabbu ilallah, dicintai Allah. Maka Bapak Ibu, semua amalan kita di 10 hari pertama Dzulhijjah ini derajatnya semuanya ahabbu ilallah, termasuk sareh. Silakan kalau mau ngantuk, itu ngantuk yang ahabbu ilallah. Ibu, moga Bu, sambil sendian selonjor kan ngantuk mana sekeco. Betul apa? Mumpung ahabbu ilallah. Jadi semua amalan kita di hari-hari ini sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah derajatnya ahabbu ilallah. Semua amalannya yang soleh loh ya, bukan. Oke. Lalu Kanjeng Nabi ditanya sama sahabat, walal jihadu fisabilillah, Rasul, kalau amalan ini saya sandingkan dengan jihad di Allah, mana baik, mana tinggi, mana? Rasul menjawab, walal jihadu fisabilillah, walaupun dengan jihad di Allah, amalan-amalan 10 hari pertama lebih baik. Keren kan? Mulai sing boten mangkat Sabtu pagi ini cenderung gitu. Oke? Ila kecuali rajulun kharaja binafsi wa malihi falam yati bisyai, kecuali laki-laki yang keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya lah untuk berjihad di jalan Allah dan tidak pulang alias meninggal dunia, mati syahid, itu baru setara. Amalan yang kita lakukan di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah setara dengan meninggal syahid. Gimana Pak? Monggo dinikmati Pak. Mumu ahabbu ilallah. Habiskan saja itu Pak. Minuman. Oke ya, Ibu-ibu sampai dengan keterangan ini paham Ibu? Maka jangan sampai mengambil posisi kita santai-santai. Yuk kita lakukan. Oke. Baik, kita coba. Apa yang istimewa di bulan Dzulhijjah ini di 10 hari pertama kalau kita korelasikan dengan peristiwa para duyufullah di Mekah? Bisa terjadi dan bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Purwokerto ini kalau melakukan amalan-amalan mulai kemarin di awal Dzulhijjah hari Rabu, malam Rabu, sampai nanti terakhir hari Jumat 10 hari pertama ini, kalau kita lakukan amalan-amalan ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesadaran, semangat yang tinggi, dengan penuh kesadaran beramal yang tinggi, Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai-nilai kemabruran haji. Bisa punya potensi Bapak Ibu mendapatkan nilai-nilai kemabruran haji. Dan bisa jadi orang yang berangkat haji kondur nggak dapat nilai-nilai mabrur. Pilih pundi Pak? Boten tindak haji ning memiliki jiwa mabrur, tapi munggah kaji bali tambah pelit, lain sebutan mabrur. Pilih putih Bu? Ya, kon milik loro ya, milih ya. Ya suka sing mangkat sing mabrur. Alhamdulillah, Allahumma amin. Mangkat mabrur. Apa mabur? Oke. Baik, Bapak Ibu. Mari kita coba dalam setengah jam ke depan, ya, apa yang bisa kita korelasikan supaya kita sama-sama memperoleh kemabruran.
Mereka yang haji kondur jadi mabrur, ini sebagaimana sabda Rasul, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Itu jelas. Jadi yang bikin mabrur itu bukan orang, yang bikin mabrur itu bukan orang, tapi sifat-sifat yang melekat pada orang itu mabrur. Jadi sifat-sifat yang melekat pada diri seorang itu yang namanya mabrur, sifat kebaikan. Oke, Bapak Ibu, maka yang dilakukan oleh kita di Purwokerto dan yang dilakukan oleh mereka yang jadi duyufullah di Mekah itu harus sama. Hari-hari mulai 1 Dzulhijjah maka harus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Demikian pula kita di hari-hari ini kita harus melakukan paling tidak ada 5 amalan yang harus kita lakukan di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ini sudah 4 hari, tinggal 6 hari lagi. Apa? Yang pertama, kita harus, alhamdulillah, jazakallah, kita harus banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu sholat zikir. Zikir itu takbiran juga zikir. Maka di hari-hari ini kita ada takbir muqayyad dan takbir mutlak. Takbir mutlak itu mulai hari ini, takbir muqayyad nanti pada hari ke-10 atau hari 9. Maka bapak-bapak mulai hari ini sebagaimana para sahabat-sahabat, contohnya Abu Bakar itu keluar rumah ke pasar, beliau takbiran di pasar. Jadi hari ini bapak-bapak juga boleh sambil nanti kondur, sambil naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi di hari-hari ini kita memperbanyak takbir, tahmid, tahlil di 10 hari pertama ini. Di samping juga sholat kita upayakan sampai 40 rakaat. Paling tidak ada peningkatan kualitas sholat kita. Kemudian yang kedua, di samping zikir, amalan yang tidak kalah pentingnya adalah syam. Berpuasa di 10 hari pertama. Boleh full 9 hari, boleh berganti-ganti atau di selang-seling lah, boleh di hari ke-9 saja atau hari Arafah. Nah ini jangan sampai terlewatkan Bapak Ibu. Dinten napa Ibu? Siam Arafah Bu? Dinten Kemis tanggal 9. Nah ini jangan sampai terlewatkan. Nyun pangapunten, kadang-kadang biasa ngopi, kondur sang masjid langsung udak. Akhirnya ngopi segelas, nembe kemutan, arep puasa, ya lang, terus tekan mawon, ampun terus, langsung kadung ngopi ya sarapan sisan. Apalagi sekalian sarapan sepiring. Kondur saking masjid, suruk kan gitu, jam 6, kondur, ibune pakai menduan karena bakwan anak meniran langsung maksudnya puasa menduane angsal 3, bakwane kali, menirane 4. Terus buah war puasa ya. Ya wis puasa saja. Asal temenan loh gitu. Temenan kelalen. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu, mohon untuk berbagi informasi hari Kamis nanti semua keluarga ikut berpuasa yang tidak berhalangan tentunya. Ya, ini yang kedua, siam Arafah. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah bersedekah. Ini monggo Bapak Ibu bersedekah di bulan-bulan ini tidak dibatasi jumlahnya, tidak dibatasi nilainya seberapapun. Yang ketiga, yang keempat menyembelih kurban atau bapak-bapak bisa nanti berakad kurban baik sekarang maupun
urunan rezeki. Mungkin nanti pas hari ke-10 beli kambing boleh, hari ke-11 boleh. Yang penting ada kurban. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah haji. Ini bulan yang perlu bagi yang punya kemampuan haji. Tapi kemarin kok kita lihat ya Pak, sudah bayar ratusan juta, ternyata tidak bisa masuk ke Mekah, hanya sampai di Jeddah. Ada yang sudah sampai di Mekah, dideportase ke Jeddah. Ini tahun ini pemerintah Arab Saudi memberlakukan lebih ketat lagi dibanding tahun yang kemarin. Tahun 2024 sudah ketat, sekarang ini ketat. Bahkan menurut informasi jamaah haji hanya 1,3 juta. Tahun kemarin hampir 2,5 juta. Jadi uyul-uyulan. Menurut cerita di YouTube saya lihat Masjidil Haram tidak sepadat tahun kemarin. Karena apa? Banyak rahasia-rahasia, bahkan di Indonesia berapa ratus orang tidak bisa mendapatkan visa furoda dan visa haji karena memang pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa furoda. Untuk apa? Ini pasti karena untuk ketertiban dan kenyamanan jamaah. Menurut informasi hanya 1,3 juta jamaah tahun ini. Berarti tidak sepadat. Oke. Yang kelima yaitu tilawatil Quran atau qiraatil Quran. Bapak Ibu monggo masih ada waktu, perbanyak tilawatil Quran. Syukur satu hari sejuz, ya 2 juz, 3 juz, 4 juz silakan. Apalagi yang pensiunan kayak Pak Musrikun itu biasanya sehari biasa 10 juz ya Pak Musrikun. Oke, baik. Nah, maka kita akan coba memberikan korelasi antara bagaimana aktivitas di Mekah saat ini dan aktivitas kita di Purwokerto ini harus ada kesamaan, yaitu sama-sama memiliki semangat beramal soleh. Kalau semangatnya naik, berarti nilai ketakwaannya naik, karena amal soleh itu sama dengan takwa. Otomatis fujurnya turun. Oke? Ayatnya jelas bahwa wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, saat jiwa atau saat tubuh dimasukkan ruh, maka Allah telah menetapkan di dalam tubuh kita ada ilham atau kecenderungan fujur dan kecenderungan takwa. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Roh dalam hal ini, roh yang dititipkan ke dalam diri kita adalah roh itu dari Allah, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu tidak ada yang jelek, semua baik. Roh yang nempel, roh yang disebulkan kepada diri kita, berarti kita telah memiliki sifat Allah yang dalam bahasa lain adalah fitrah. Sebagaimana hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir fitrah. Nah, maka roh itu fitrah. Setelah masuk ke dalam tubuh ini, bukan lagi namanya roh, tapi namanya berganti menjadi nafas. Nafas yang banyak bercampur dengan kejelekan, nafsu. Maka nafsu itu nafas ditambah su'. Su' itu jelek. Sebagaimana firman Allah, innan nafsa la amaratum bisu'. Maka menjadi nafsu. Maka diri-diri yang dikuasai oleh nafsu, maka kecenderungannya akan mengikuti kejelekan. Nah, ini Bapak Ibu yang menerangani kita kenapa di bulan ini kita harus meningkatkan kualitas kebaikan. Menekan senekan-nekannya nafsu itu dan menaikkan level amal soleh. Yang selanjutnya,
Di dunia ini Allah menciptakan 3 makhluk. 1 malaikat, dia tidak punya nafsu. Clear ya Pak? Malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah. Yang kedua, yang hanya diberi nafsu makhluk namanya apa Pak? Sing nafsu tok hewan. Oke, clear? Lalu ada makhluk Allah yang diberi dua-duanya. Sinten Pak? Inyong, nah cocok. Inyong iki Pak. Inyong ini sinten Bu? Inyong. Manusia itu oleh Allah diilhamkan kebinatangan dan ketakwaan. Kemalaikatan lah kalau kita gambarkan. Ada jiwa malaikat, ada jiwa binatang. Itulah manusia. Clear ya? Maka Bapak Ibu, kayaknya nusewu di sini, di saat ini, kita di sini tidak ada yang menisbatkan dirinya orang yang paling suci. Semua orang nek ditakoni dosanya kenapa? Kata sangat. Saking katanya oli menyampaikan bekal semua oke banget itu. Tapi ada yang menang baik. Bapak Ibu, dosanya kata mboten menang baik. Saking akeh di menang baik. Oke. Bapak Ibu, nih. Saat kita berada di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah ini adalah saat-saat kita untuk meningkatkan kualitas amal soleh, menekan jiwa, menekan ilham kebinatangan, tapi meningkatkan ilham amal soleh ketakwaan. Ini yang diharapkan begitu. Maka bila mana hari pertama sampai hari ke-10 kita melakukan amal soleh, maka puncaknya haji, sama yang dari haji, puncaknya haji dimulai dari Arafah. Betul ya Pak? Orang yang haji itu dimulai dari Arafah. Tanggal 8 persiapan untuk tarwiyah ke Mina, lalu bermalam di Mina, paginya tanggal 9 berjalan kaki Arafah atau naik kendaraan Arafah. Ada yang langsung malamnya ke Arafah. Di mana Arafah itu kalau dalam bahasa kita mengenal diri kita. Arafah itu tahu, kenal. Maka siapa yang berangkat ke Arafah, siapa yang berada di Arafah, maka di sana sebenarnya kita disuruh mengenali siapa dirimu, mau ngapain, kamu sekarang bagaimana, banyak amal apa banyak dosanya, padahal Allah menciptakan kita untuk beribadah. Banyak ibadahnya apa banyak dosanya? Kalau banyak dosanya, di situ harus Arafah. Apa penyebabnya? Kenapa saya tergelincir? Kenapa saya kadang-kadang sudah perlu azan, sudah tahu azan, kok kita malah santai-santai duduk saja? Kenapa sudah jelas ada bara-bara pengajian, kadang kita malah mengabaikan? Ini kenapa? Kadang kita malah gampang marah sama istri, pada gara-gara hanya kurang gula, kadang kurang uyah, kadang hanya selisih mungkin ya perkara kecil, kita kadang gampang marah. Kenapa kita tergelincir yang seperti itu? Harusnya kita menjadi Abdullah suka beribadah, tapi kadang kita malah ada dua, kecenderungan nuruti nafsu lebih gede daripada kecenderungan nuruti takwaan. Nah, ini Arafah. Maka Bapak Ibu, saat para jamaah haji atau calon jamaah haji berada di Arafah, Bapak Ibu di sini semuanya berpuasa. Dikandung maksud hikmah dari itu, kalau di sini di Purwokerto berpuasa, sementara yang di Arafah itu wukuf, sama-sama menahan. Yang wukuf adalah diam. Satu, beristighfar, bertaubat, evaluasi diri. Dua, taubat, pertama evaluasi diri, kedua taubat, yang ketiga zikir. Itu di Arafah. Mengenali diri, kenapa saya tergelincir, kenapa saya jadi banyak salah, kenapa saya banyak dosa, ya Allah. Sampai hari ini saya diberangkatkan ke Mekah ini. Pasti engkau punya maksud dan tujuan mulia, ya Allah. Bimbing aku
saya banyak dosa, terus dipetani sendiri, dipetani. Maka dosa-dosa yang muncul setelah dipetani itu biasanya ada 3 penyebabnya. Maka malam hari orang-orang yang dari Arafah setelah maghrib menuju Musdalifah. Musdalifah itu kalau dalam bahasa Arabnya terpeleset. Jadi orang-orang yang di Musdalifah berarti dari kata zalafa itu terpeleset, maka Musdalifah tempat di mana orang-orang yang di situ itu untuk metani kenapa terpeleset. Jadi Musdalifah itu tempat untuk merenungi kenapa saya kok terpeleset ya. Demikian pun yang ada di Purwokerto, yang ada di bapak-bapak di saat Arafah ibu, saat nanti puasa Arafah, ibu-ibu juga sama metani. Menyadari kesalahan, kenapa hari ini saat ini sudah umur sudah bilangan 50, umur sudah bilangan 60, kok ya kon sembanyak kok bulet teman. Maka mereka-mereka yang menyadari begitu banyak hambatan-hambatan untuk beribadah, banyak halangan-halangan untuk bertakwa, ini kita mintakan kepada Allah maaf, ampunan. Dipetani, dievaluasi, mohon ampun. Di saat tanggal 9, ibu bapak pada asar sama sana pada asar jam 4 zawal, di sini jam 4 mulai zawal. Jadi menyamai lah paling enggak. Maka pada asar ibu bapak nggak usah kondur atau siap-siap dari rumah sampai maghrib, di situ bapak ibu bisa mulai metani, evaluasi. Setelah selesai kita mohon pada Allah ampunan dan pertolongannya, malamnya takbiran. Kalau di haji itu masuk Musdalifah, bapak ibu bertakbiran. Apa sama? Yaitu Musdalifah mencari penyebab kepleset, tempat untuk mencari penyebab kepleset. Ada 3 bapak ibu penyebab keplesetnya kita. Coba cek betul apa enggak. Penyebab pertama, penyebab dari jauh. Yaitu apa? Tempat kerja kita. Biyen ya aki urung pindah maring Purwokerto. Bapak alim banget mbarang siki pindah Purwokerto dene dadi ora tau salat. Setelah pindah tempat rumah malah jadi nggak pernah sholat. Pak, biyen jenengan lagi esi karo mertuane sregep, barang wis ora karo mertuane dene sik ora tau ngaji. Kenapa? Gaulnya dengan orang-orang yang tidak ngaji. Itu penyebab jauh. Dipetani. Kenapa sekarang kok saya jadi jarang ngaji, jarang jamaah, jarang baca Quran? Itu ternyata pergaulannya sudah salah dengan orang-orang yang seperti itu. Maka ini namanya, kalau dalam bahasa haji namanya ula. Lalu penyebab kedua adalah penyebab lingkungan keluarga. Suami, istri, anak, mungkin ada mertua, ada besan, ada mantu. Kadang bapaknya sudah baik, istrinya ngomong-ngomong, Pak, kayak bolak-balik ganti motor, bapaknya motornya kayak gitu, boy loh. Kayak nyambut gawe pada karo bapak. Jenengan malah atasannya. Masa bawahannya bolak-balik ganti motor, atasannya malah motornya duduk baik. Terus doh kompor-kompor, akhirnya apa? Bapak kayak akhirnya apa? Wislah, daripada ibunya rewel baik. Akhirnya bapak kayak ngorupsi no dana beli motor. Dah clear. Dah Pak, terima kasih. Tapi kulkasnya bolak-balik diservis lah. Kayak apa orang kulkasnya? Akhirnya tunggu kulkas. Wis rampung kulkas, Pak, umai bodol baik. Akhirnya umah sekali jondo, aduh ibunya ngompor-ngompor. Padahal bapaknya sudah nggak mau. Itu penyebab paling dekat namanya wusto. Ada orang yang sadar bahwa tempat lingkungannya kurang bagus, teman-temannya kurang soleh, disadari penuh ini penyebab saya. Maka dah saya nggak mau lagi.
lalu istri juga kadang-kadang masih senang banget keduniaan, lalu dia melakukan pertobatan sama Allah. Tapi dari kedua ini ada penyebab penting adalah diri kita sering masih menuruti hawa nafsu. Nah, saat-saat kita sadar bahwa nafsu masih sering, iri dengki masih menguasai, pelitnya minta ampun, ya, sama tetangga masih mendelik-mendelik, rambutannya tiba maring sebelah langsung mendelik, kue rambutannya nyong, padahal rambutannya tiba dek maring pekarangannya tanggane. Kalau ini masih, menurut saya ya, emosi masih kuat dalam diri kita, ini namanya akobah. Maka di haji itu ada jumroh, ula, wusto, akobah. Saat itu di Musdalifah sadari penuh yang penyebab keplesetnya setelah disadari Arab nyalahna tempat kerjaan ketone yo mengkonyo ya gelut karo kancane ki gara-gara kok ketone ya waktu Arab nyalahna bojone nyatane bojone dhewe. Akhirnya apa? Dia menyalahkan diri sendiri. Ini ya aku kurang tegas, kurang open, kurang ilmu, kurang gaul karo sing soleh. Ini sebabnya. Maka setelah itu para jamaah haji menuju ke Jamarot Mina, namanya Jamarot Akobah. Maka yang dilempar pertama kali itu Akobah, Bapak Ibu. Bukan ula wusto, Akobah dulu. Untuk apa? Menggambarkan jiwa ini harus dibersihkan dulu. Apa? Emosinya, iri dengkinya, suka menuruti nafsunya. Semua dilempar, dilepas semuanya. Dikeluarkan dari tubuh ini, ya Allah, keluarkan. Aku sudah sadar, aku sudah taubat, aku sudah tahu penyebabnya, aku lempari semua, aku keluarkan semua kejelekan di dalam tubuhku. Ini penyebabnya, bukan hanya dari kerjaan, bukan dari rumah, tapi ini. Saat Bapak Ibu yang di Mekah lempar jumrah, maka tanggal 10 Bapak Ibu nyembelih hewan kurban. Maka nilai-nilai yang ada di saat mereka wukuf harus paralel dengan kita yang ada di sini, nilai-nilai saat kita berpuasa. Maka orang yang melakukan wukuf dengan penuh kesadaran diri, orang yang wukuf, orang yang puasa Arafah yang dilakukan dengan penuh kesadaran pula akan memiliki semangat yang sama. Yaitu apa? Semangat untuk mentaubati kesalahannya, semangat untuk mengevaluasi dirinya. Maka dilambangkan kalau di Arab, kalau yang haji dengan lempar jumlah 7 kali, buat kita yang di sini dilambangkan dengan nyembelih hewan kurban. Tadi kita sepakat. Kenapa kurban sapi ada yang kambing ini menjadi perlambang? Karena Allah telah menjadikan makhluk hewan itu hanya punya nafsu. Betul ya Pak? Maka saat kita nyembelih kurban, nyembelih memotong kambing atau memotong sapi, di situ ada ikhtiar. Ya Allah, hari ini aku berkorban darimu dan untukmu. Dengan penuh rasa keyakinan atas takwaku kepadamu ya Allah, aku akan mengalirkan sifat-sifat yang melekat pada hewan ini. Kejelekan saya melekat pada ini harus hilang, harus mati, harus keluar. Maka bismillah Allahu Akbar, di situ dia plong. Semua sifat-sifat kehewanan yang ada tubuh kita keluarkan semua. Mati. Lalu hewan itu di rumah dibagikan sebagai tanda syukur kepada Allah, berbagi daging-daging kurban. Lalu berdoa, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia mengatakan, saya sekarang muslim lagi. Saya akan serahkan semua kepadamu ya Allah. Setelah saya berkorban, saya akan jadi muslim lagi, berserah diri kepada Allah.
Ini yang mendasari kenapa semangat kurban ini bisa membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemakmuran. Maka saat melepaskan, saat mengeluarkan yang jelek, lalu memasukkan yang baik, unsur-unsur kebaikan dalam diri kita, sifat-sifat jeleknya ada iri, pemarah, sombong, di sana apa? Ember apa ya? Cerewet ibu. Lisane cerewet. Lamis namanya. Iya kan. Lambe turah. Lalu punya sifat ujub ya. Bahkan kadang-kadang kadang kita suka menyepelekan orang lain. Kadang kita baperan. Ini kan sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Kita keluarkan semua. Kemudian setelah kita sadari, kita masukkan yang baik-baik. Yang tadinya iri jadi iri. Yang jadinya iri dengki menjadi sudah terlepas, nggak lagi pihak iri. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Yang tadinya pemarah jadi penyabar. Yang tadinya suka mukul jadi sekarang suka merangkul, diganti. Yang tadinya memiliki jiwa sombong menjadi tawadhu, rendah hati. Setelah dia menyadari itu, maka tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu sebenarnya hari di mana kita mengenal, mencoba testimoni, coba buktikan hari 11, 12, 13. Kalau memang kurbanmu diterima oleh Allah, karena Allah tegas, la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yalalu taqwa minkum. Kalau Allah terima korban, ketakwaan kamu diterima, maka tanggal 11, 12, 13 yang tadinya enggak ke masjid, rajin masjid. Yang tadinya sombong jadi alam, tawadhu. Yang tadinya suka marah-marah jadi enggak marah-marah. Itu tanggal 11, 12, 13 menjadi testimoni. Yo, coba dites besok. Disitulah ada bentuk nyata setelah bertobat kepada Allah, maka kurban atau korban dalam bahasa Arab artinya lebih dekat kepada Allah. Maka siapapun yang hari ini telah niat kurban, maka harus punya jiwa lebih dekat kepada Allah. Yang tadinya Jumatannya mungkin, tapi kita mau kayaknya. Yang tadinya Jumatannya menjelang qomat, alias khutbah kedua, maka setelah ini sebelum imam naik mimbar, bahkan sebelum ada orang sudah berada di masjid. Ini ada peningkatan. Yang tadinya qomat baru ke masjid karena ada korban yang diterima, maka sebelum qomat sudah di masjid. Sebelum adzan sudah di masjid. Ada progres kebaikan. Ini tanda korban kita telah diterima oleh Allah sebagai wujud peningkatan ketakwaan. Karena jelas la yanallahu luhumuha wala dimauha. Allah tidak sampai dagingmu, darahmu, kulitmu, semua nggak sampai sama Allah. Walakin yalu taqwa minkum, tapi ketakwaan Allah. Apa takwa? Takwa itu berarti amal soleh kita naik. Amalnya naik. Yang tadinya baca Quran paling seminggu sekali, Jumat, naik lagi. Setiap maghrib baca Quran. Besok lagi, setiap bersubuh. Ada peningkatan progres. Yang tadinya sedekah cuma hari Jumat toh, sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sedekah terus. Yang tadinya nggak pernah mesem, sekarang banyak mesem. Ini progres yang baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal kebaikan yang sudah nempel, ya, yang tadi saya sebutkan itu sudah nempel jadi kebaikan, jadi habit, jadi kebiasaan. Kebaikan namanya albir, albirro manitako, oke ya, clear ya ayatnya. Albirro manitako,
kebaikan adalah mendekat kepada ketakwaan dan nempel di kita. Sudah tidak lagi kejelekan mental, nggak sombong lagi, nggak irian, nggak baperan, nggak sombong, nggak ujub, pokoknya betul-betul nempel albir manitako, maka kebaikan yang nempel terus menjadi kebaikan yang dilakukan menjadi kebiasaan, namanya mabrur. Jadi mabrur itu kebaikan yang nempel menjadi kebiasaan kita. Itulah mabrur. Maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendapatkan mabrur tanpa kita berangkat haji, apalagi nanti yang kondur haji makin mabrur. Nah, inilah kita harus ikhtiar di hari-hari tersisa, 6 hari lagi mulai hari Sabtu ini sampai nanti hari Sabtu yang akan datang, kita upayakan untuk bisa meraih nilai-nilai ahabbu ilallah. Amalan kita naikkan, kita semangati agar kita mendapatkan nilai kemabruran yang luar biasa. Sebagai penutup, mari kita cek surat Al-A'raf ayat 27. Bapak Ibu, mengingat sebentar. Saat di Arafah, Arafah itu pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Saat Nabi Adam dan Ibu Hawa bertemu, disitulah ternyata dia saling mengenal. Lalu apa? Kenapa kita sampai di sini, wahai suamiku, wahai Adam, wahai istriku, wahai Hawa? Kenapa? Karena dosa yang dilakukan. Satu dosa keluar dari surga. Bapak-bapak berapa dosa? Kita berapa dosanya? Lebih dari satu. Lebih dari satu kok kepengen masuk surga. Yang satu aja dikeluarkan, kok kita yang lebih dari satu ingin masuk. Gimana Pak? Nyambung nggak Pak? Ya kan? Nah, maka ini kesempatan kita. Maka Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhrajaka abawaikum minal jannati yanzihu anhuma libasahuma liriyahuma sawatihima innahu yara minkum huwa wa qabiluhu min haitsul la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Yang artinya begini, wahai anak cucu Adam, kita berarti kita bukan dari mana-mana, anak cucu Adam. Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu. Kemudian kata Allah selanjutnya, inna ja'alna syayatina awliya'a lillahi. Sesungguhnya setan itu jangan menjadikan penolong setan adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka siapa yang mengambil penolong dari setan, kata Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Maka yang menggelincirkan kita menjadi banyak fujur adalah salah satunya setan laknatullah, dan ini sudah kita mafhumi bersama-sama. Mari kita berjihad, berjuang bersama-sama di bulan yang sangat mulia ini agar banyak kebaikan yang kita lakukan. Karena jelas innal hasanata yudhibnas sayyi'ah. Kalau banyak baik, maka yang jelek pun akan yudhibna, akan terhapus. Maka yuk, kita tidak mungkin lepas dari kekhilafan, kesalahan, sebagaimana doa surat Al-Baqarah yang terakhir, Rabbana la tu'akhidna innasina au ahtona. Innasina, lupa ya Allah, jangan hukum aku ya Allah karena aku lupa, au ahtona, atau aku berbuat salah. Jadi kita nggak bisa lepas dari salah, tapi selalu kita lakukan apa? Perbaikan terus. Salah perbaiki, salah perbaiki, itu yang harus kita lakukan agar kita meraih kebaikan. Baik Bapak Ibu dan jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di
majelis mulia ini di hari keempat di bulan Dzulhijjah. Semoga kita bisa meraih nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam value haji bisa kita serap, bisa kita transformasi ke diri kita, sehingga insya Allah nanti lepas di hari ke-10 bulan Dzulhijjah kita bisa mendapatkan kemabruran, kebaikan-kebaikan yang semakin meningkat dan kefujuran semakin mengecil. Nasallallahu wa fatul qarib wa basil mu'minin. Mohon maaf segala khilaf kami. Selamat berjuang, selamat menanti Idul Adha. Mari bersama-sama kita isi dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Fadlul Muji yang menyampaikan dan membeberkan tentang sejarah ataupun peristiwa pelaksanaan ibadah haji. Di banyak hal tentunya yang jadi pelajaran bagi kita umat Muhammad yang memang oleh Nabi Muhammad diwajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, karena di tempat atau dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu banyak persoalan-persoalan atau hal-hal yang dapat menjadikan pelajaran hidup bagi kita semuanya. Ibu bapak, saudara sekalian, tadi lebih banyak disinggung diharapkan kita berbuat baik di bulan Dzulhijjah ini, karena memang pahalanya dilipat gandakan. Tadi ada stressingnya, kalau kita banyak berbuat baik, yang jelek pasti akan menghilang. Tapi intinya memang bapak, kalau tadi pahalanya disinggung banyak banget kalau berbuat baik, tetapi sebaliknya juga kalau kita berbuat buruk di bulan Dzulhijjah, ya itu dosanya juga dilipat gandakan. Itu ya. Maka dari itu ya kita juga memang mengusir supaya kita tidak berbuat jelek, harus berbuat baik. Tapi karena yang namanya setan kan gitu ya, kita manusia, Nabi Adam gak bisa terkecoh gitu ya, terkecoh ya sampai mendekat, ada yang kisahnya mendekat, ada yang kisahnya memakan gitu kan ya, memakan buah kuldi. Dari surga hanya makan buah kuldi, ya paling dari buah ya segede-gede ini kayak semangka ya. Makan buah kuldi diusir dari surga, buahnya juga tidak seberapa. Nah kita di sini nyolong gabah sekarung gitu ya, kan gitu kan, karena mlebu surga gitu kan, ambil buah kuldi sedikit saja diusir dari surga gitu ya. Terus nang orang surga nyolong gabah sekarung sampai mlebu surga, kan berat sekali gitu ya. Tetapi umat Nabi Muhammad itu diberi diberi kemudahan bukan hanya bulan Dzulhijjah saja. Semua umat Nabi Muhammad amalnya sedikit tetapi pahalanya dilipat gandakan, asal yang dijalankan sesuai dengan contoh Rasul dan ikhlas dalam mengerjakannya. Kalau amalnya sedikit tapi pahalanya akeh, nah itu sehingga nanti kita akan impas lah mudah-mudahan ya, kita bisa mengejar nilai kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mujahid, agar kita bisa setara dengan mereka. Ibu bapak, saya ucapkan terima kasih pada ibu bapak-bapak yang ikut nyengkuyung ya jalannya pengajian ini, baik ikut promosi, ikut mengajak orang lain, dan juga yang ikut menyokong gitu ya, menyokong snack, mana sih mudu gula, sih mudu teh gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi semuanya inilah tawanu alal birri wa taqwa ya di sini ini. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebajikan. Saya kira itu ibu bapak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadir kembali besok bersama Ustaz Susanto ya. Pada Ustaz Susanto, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sip, YouTube lah.